Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz, kelas KPI 1D, Dasar Ilmu Komunikasi. Mari kita lihat peta konsep yang saya buat. Itu pengertian komunikasi, sejarah komunikasi, unsur-unsur komunikasi, fungsi komunikasi, prinsip komunikasi, hambatan komunikasi, persepsi komunikasi, komunikasi verbal, dan yang terakhir komunikasi nonverbal. Mari kita bahas pengertian komunikasi. Komunikasi menurut sejarah. Apa itu komunikasi? Menurut Agus M. Marjana 2016, komunikasi merupakan kegiatan di mana seseorang menyampaikan pesan melalui media tertentu kepada orang lain dan sesudah menerima pesan kemudian memberikan tanggapan kepada pengirim pesan. Selanjutnya, sejarah perkembangan komunikasi. Ilmu komunikasi sebelumnya dikenal dengan istilah komunikologi. Penyebutan ini disematkan untuk keilmuan yang mempelajari segala komunikasi yang dihasilkan dari proses komunikasi massal. Setelah itu, sekitar tahun 1940-an, istilah communication skills atau ilmu komunikasi mulai dikenalkan oleh C.A. Hofland. Sejarah perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia bermula sejak tahun 1945. Ketika itu, ilmu komunikasi bisa ditemukan di UGM. Apa unsur komunikasi? Unsur komunikasi dibagi menjadi 7, yakni sumber atau komunikator, pesan, saluran atau media penerima atau komunikan, akibat atau pengaruh umpan balik, serta lingkungan. Unsur tersebut sering disebut elemen atau komponen komunikasi. Itulah unsur komunikasi. Selanjutnya, fungsi komunikasi. Komunikasi berfungsi untuk memberikan informasi kepada seseorang atau publik mengenai ide atau pikiran, peristiwa, hingga sesuatu yang disampaikan orang lain. Selanjutnya, prinsip-prinsip komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses simbolik. Selanjutnya, komunikasi sebagai dimensi isi dan dimensi ruang. Dan yang terakhir, komunikasi berlangsung berbagai tingkat senggang. Apa saja hambatan komunikasi? Hambatan komunikasi yaitu hambatan personal atau diri sendiri, hambatan kultural atau budaya, hambatan fisik, hambatan lingkungan. Persepsi dalam komunikasi pada intinya suatu individu atau kelompok dalam mengenali serta memahami lingkungannya lewat bantuan panca indera. Jadi memiliki persepsi yang akurat ketika perorangan itu berkomunikasi melewati panca indera. Itulah persepsi seorang berkomunikasi. Dan kemungkinan jika persepsi tidak akurat, proses komunikasi tidak berjalan efektif. Selanjutnya, komunikasi verbal. Komunikasi verbal atau komunikasi lisan adalah komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal. Simbol verbal bahasa merupakan pencapaian manusia yang paling impresif. Komunikasi verbal. Setiap bahasa ada aturan-aturan yang tertentu dalam pencapaiannya. Yang terakhir, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini kebalikan daripada komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah, gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan bicara. Kebalikan daripada komunikasi verbal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.